Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan oleh-oleh yang begitu besar, mendapatkan oleh-oleh yang begitu dahsyat, yang hampir semua sahabat tidak mempercayai apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pada saat itu yang pertama kali mempercayai atas peristiwa Isra Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa oleh-oleh yang didapat oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj tersebut adalah diperintahkannya menjalankan ibadah sholat, yang saat itu diperintahkan untuk menjalankan sholat sebanyak 50 waktu. Namun berbagai pertimbangan dan usulan dari beberapa nabi, akhirnya perintah sholat hanya menjadi 5 waktu. Maka dalam 5 waktu ini mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk dapat menjalankannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak yang melaksanakan atau mengadakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Namun jangan hanya peringatan-peringatan saja. Jangan hanya euforia, hanya mengingat peringatannya saja. Namun yang lebih penting adalah bagaimana mengambil hikmah dari apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Salat merupakan kewajiban kita sebagai orang yang sudah bertekad untuk mengiktikadkan sebagai orang Islam. Salat sebagai kewajiban kita untuk kita laksanakan dengan penuh khusyuk, dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah salat kita tingkatkan kualitasnya. Salat kita pelajari dengan tekun, kita pelajari dengan sungguh-sungguh sehingga kualitas salat kita semakin meningkat. Kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya salat, Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menjalankan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang menjalankannya dengan khusyuk. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia mempunyai permasalahan hidup. Mungkin permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan anak. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik.
memohon pertolongan kepada Allah yang terbaik adalah melalui ibadah sholat. Sholat dengan khusyuk, sholat dengan penuh mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala permasalahan yang kita hadapi, kita laksanakan sholat, mohon ampun kepada Allah, bersujud kepada Allah dengan khusyuk. Insya Allah apa yang menjadi permasalahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang kita sudah melaksanakan sholat, bahkan sholat sunnah kita laksanakan, permasalahan ini masih belum tuntas juga. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa sabar, sehingga kita minta pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sholat juga sebagai tiang agama. Ketika kita amal ibadah kita semuanya baik, namun sholat kita berantakan, maka itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sholat kita baik, maka amal ibadah yang lain, amal ibadah yang kita laksanakan yang lain, insya Allah akan ditolong oleh perbuatan sholat kita yang sempurna. Maka dari itu, marilah kita senantiasa setiap saat, setiap waktu berusaha memperbaiki, berusaha mencari ilmu bagaimana cara memperbaiki sholat supaya kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Untuk itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah senantiasa menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Dalam surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami menjadi orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah dalam kondisi saat ini kita pertekun lagi ibadah sholat kita. Di musim pandemi ini mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan yang terbaik untuk menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.